Selamat datang di Klik Media Network. Berikut adalah gambaran website dari Klik Media Network. Berikut adalah bukti chat dengan pihak wartawan Klik Media. Selamat malam Mas Hilmi. Perkenalkan, saya Novita Afra, Masud dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Kalau boleh tahu ini Mas Hilmi ini kerja di media mana, Mas? Saya bekerjanya sekarang di media klikmedianetwork.com. Sudah berapa tahun, Mas, kerja di bidang media? Di media sekarang jalan 6 tahun. Wartawan ya, Mas ya? Wartawannya. Kira-kira Mas, apa yang motivasi Mas Hilmi untuk bekerja di dunia media? Kalau menurut saya ya passion saya di lapangan. Dulu saya suka mencari tahu sesuatu, mencari tahu apa yang belum terungkap di masa itu saya suka menggali-gali sesuatu. Jadi itu yang membuat saya masuk ke dunia wartawan. Berarti suka tantangan ya Mas ya, suka mencari tahu ya Mas ya. Oke. Bagaimana Mas Hilmi melihat perkembangan industri media digital di Indonesia ini? Kalau media digital di Indonesia ini sekarang lagi masanya ke transformasi ya. Betul. Dulu kalau kita tahu, dulu itu zamannya media cetak. Siapa yang nggak tahu Tempo, Jawa Pos, Radar, Harian Birawa, dan lain-lain. Media cetak dulu itu sangat mobile. Terus kemudian di tengah perjalanannya datanglah media online. Seperti yang sekarang ini. Nah, media online sekarang pun sedang tergerus. Satu, tergerus dengan medsos, media sosial. Salah satunya mungkin TikTok, Instagram, dan kedua AI atau AI. Nah, orang-orang sekarang itu lebih suka ke TikTok, lebih suka melihat short YouTube, lebih suka melihat Instagram, walaupun mereka melihatnya cuma judulnya. Betul. Nah, tugas tantangan kita sebagai wartawan itu membuat karya sedemikian unik dan sedemikian menarik sehingga news value-nya bisa dilihat atau dipersembahkan untuk masyarakat. Dan yang terlebih tantangan kita itu adalah salah satunya membenarkan fakta-fakta yang mungkin di medsos kan banyak ya yang kayak isu-isu soal apalah apalagi ketimpang netizen yang kalau orang sekarang bilang maha tahu ya, netizen maha tahu maha benar. Nah, tugas wartawan itu adalah membenarkan fakta itu. Nah, itu tantangan terberat untuk saat ini hingga ke depan lah mungkin. Oke, kalau gitu nih ngomong-ngomong soal netizen maha tahu ya kan, maha benar. Kira-kira nih bagaimana Mas Hilmi memastikan bahwa berita yang Mas Hilmi buat, yang Mas Hilmi sajikan itu akurat, Mas? Nah, di sini kelebihannya produk jurnalistik ya dibanding media sosial. Nah, produk jurnalistik itu harus bersumber sama narasumber yang tepat atau narasumber yang valid. Kalau kebanyakan netizen itu kan apa kata orang disampaikan ke massa, apa kata dia tahu di dasar pengetahuan dasar disampaikan di muka. Untuk meyakinkannya kita cari tahu atau kita wawancara ke yang bersangkutan. Betul. Nah, ketika kita sudah wawancara ke bersangkutan, apa yang disampaikan itu kita sampaikan juga ke publik agar fakta itu terkuat. Nah, tentunya fakta yang terkuat itu juga kita tetap gali sampai seakar-akarnya. Nggak cuma misal kita tanya, Pak ini peristiwanya kok seperti ini, apa benar? Benar. Kita sampaikan ke publik cuma benar ada peristiwa itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita harus tahu yang benar itu gimana, Pak. Ya, betul. Seperti apa? Nah, itu cara kita meyakinkan ke netizen yang maha benar gitu. Oke, kalau gitu Mas, yang terakhir nih Mas, apa kasih dong Mas tips and trik penulisan berita untuk pemula Mas, dan apa yang harus diperhatikan saat penulisan berita nih Mas? Oke, untuk penulisan berita sebagai wartawan ya. Nah, yang pertama itu kita adalah tugasnya adalah menulis. Nah, bagaimana cara menulis itu? Untuk produk jurnalistik, salah satunya adalah mengumpulkan data. Nah, bagaimana cara mengumpulkan data? Satu, wawancara. Wawancara kita temui orang atau narasumber yang kita wawancarai. Nah, kedua, data yang valid. Misalkan data BPS, Badan Pusat Statistik menyebutkan, atau data kemiskinan menyebutkan.
Nah, tentunya data itu juga kita konfirmasi ke Pihak. pihak instansi terkait lah. Setelah kita mengumpulkan data, setelah kita wawancara, kita transkrip bahasanya, kita transkrip atau kita tulis sebagaimana apa yang mereka omongkan tanpa merubah esensi berita. Kebanyakan kan kita kalau menirukan omongan narasumber itu kan terlalu apa ya? Kadang narasumber itu nggak pada yang ngomong. Betul. Nah, tugas kita mengolah omongan itu Benar. tanpa mengurangi esensi kalimatnya. Misal, Tidak mengurangi, tidak menambahi ya Mas. tidak mengurangi, tidak menambahi esensi ya. Kalau segi penulisan, kalau di naskahnya itu nggak apa-apa kita menambah atau mengurangi. Tapi kalau di kutipannya, misalkan orang ini ngomong itu, ya harus dimasukkan kutipannya seperti itu. Nah, untuk pemula itu sih teknik pengumpulan berita, kita wawancara, kita nemui orang dan kita eh, tulis sesuai apa yang diomongkan. Oke Mas, ini terakhir banget. Mas Hilman kan sini sebagai wartawan ya Mas ya. Tolong dong Mas dikasih tips and trick agar teman-teman ini nggak mudah termakan oleh berita hoax. Mas kan sebagai wartawan nih Mas. Tips and trick bagaimana? Nah, untuk mengantisipasi adanya hoax, kita harus meng-cross check dari segala sisi. Misalkan, kita tahunya hoax dari mana? Media sosial, TikTok misalkan, atau di Facebook. Nah, kita cross check ke Google, kita cross check ke YouTube. Nah, sebenarnya ini tugas wartawan sih, yang menurutku harus meluruskan konten-konten hoax itu. Kalau kalian atau pembaca mengetahui adanya konten hoax itu harus meng-cross check ke minimal Google lah. Kita harus cari berita yang terpercaya atau di televisi yang terpercaya gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Mas Hilmi.